Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita belajar lebih lagi hari ini. Ada amin? Ya, sesuai dengan identitas iman kita murid Kristus. Tugas utama kita sebagai murid apa? Belajar ya. Dalam segala keadaan belajar gitu ya. Mari kita renungkan sama-sama ya. Saudara, putra putri Tuhan. Apa yang sekarang ini sedang terjadi. Dan ayo kita tidak ikut panik, tidak ikut heboh gitu ya. Tetapi benar-benar kita secara pribadi bisa menemukan apa yang Tuhan maksudkan dan bisa menemukan hal-hal apa yang menjadi bagian kita yang kita harus lakukan ya. Kalau kita renungkan sebentar ya, kondisi yang sekarang ini lagi kalau saya boleh katakan mengguncang dunia ya. Ya, mengguncang dunia. Dulu orang berpikir ya, banyak orang berspekulasi, mungkin juga orang mereka-rekakan gitu ya, bahwa oh nanti satu saat yang akan mengguncang dunia secara hebat, artinya mengguncang dunia itu seluruh belahan bumi di dunia ini akan ikut merasakan gitu ya. Pertama orang berpikir oh mungkin krisis ekonomi ya, krisis ekonomi. Dan memang pernah terjadi ya, beberapa kali terjadi krisis ekonomi, itu terlewati. Kemudian kita melihat bahwa krisis ekonomi itu belum sampai terjadi yang namanya mendunia begitu cepat dan wah ya kalau dilihat itu penyebarannya itu luar biasa. Kemudian ada orang, oh mungkin karena perangnya enggak selesai-selesai itu nanti akan berpengaruh kepada seluruh bagian bumi dunia di dunia ini ya. Ternyata yang perang enggak selesai-selesai juga masih tetap perang sampai hari ini, tetapi negara yang bisa menjaga kestabilan negaranya juga masih ada gitu ya, tetap ada. Lalu mungkin orang berkata, oh yang mengguncang dunia ini penindasan atas ini. Masalah moralitas yang berat, masalah moralitas yang tidak bisa ditolerir ini mungkin ya. Itu efeknya akan mendunia. Lalu ada yang berpikir juga, kalau bukan itu, oh mungkin narkoba ya. Narkoba efeknya mendunia. Yang saya maksudkan mendunia adalah bukan hanya memang sih orang yang terjangkit narkoba ada di mana-mana. Tetapi yang saya maksudkan efek itu efeknya mendunia dan berdampak ke semua aspek kehidupan manusia. Nah ternyata enggak pernah dibayangkan ya bahwa yang mengguncang dunia, yang dampaknya mendunia dan sangat cepat, kemudian dalam waktu yang sangat singkat ya. Itu adalah sesuatu yang kalau dilihat kasat mata itu enggak bisa. Betul ya? Dilihat kasat mata itu enggak bisa, tapi dampaknya, efeknya benar-benar yang saya katakan mendunia. Kemarin saya mencoba mencari kembali update data ya. Sudah ada 8 negara yang melakukan lockdown. Ya, dan ada beberapa ini yang ancang-ancang gitu ya, melakukan ancang-ancang. Kemudian kalau kita lihat perkembangannya, kita memang bersyukur ya Wuhan selesai. Artinya justru Wuhan sekarang bisa membantu negara-negara lain. Itu pun cara Tuhan, ada amin ya? Ada amin. Nah saya percaya bahwa badai pasti berlalu, amin ya? Badai pasti berlalu dengan cara Tuhan ya, bersama Tuhan badai pasti berlalu. Nah yang mendunia ini yang juga berpengaruh kepada seluruh aspek kehidupan kita, kita lihat satu-satu. Yang pertama pasti kesehatan. Berapa lama mencari ya obatnya COVID-19 ya. Dan kita juga bersyukur hari ini kemarin kita dengar Bapak Presiden kita sudah ambil tindakan cepat untuk membawa obat-obat itu ke Indonesia. Kita boleh bersyukur, saya percaya semua berjalan setiap solusi itu. Kan ada hikmat Tuhan di sana, ada amin ya. Nah kesehatan, aspek hidup manusia yang terdampak sudah pasti karena ini bergeraknya di dunia kesehatan. Lalu apalagi yang kedua, secara psikologis, betul ya? Secara psikologis,
Secara psikologis apa yang terjadi? Berapa waktu yang lalu, bahkan sampai hari ini tadi pagi ketika saya lihat kembali update ya, apa perkembangan corona di negara-negara. Ada negara-negara yang sampai sekarang itu masih kekurangan bahan makanan. Kenapa? Ya karena efek psikologis ini berdampak secara psikologis. Orang jadi ketakutan, orang jadi panik. Akhirnya apa? Panik buying. Ya. Ada satu tulisan berkata begini. Saya pengennya panik buying. Tapi setelah saya lihat apa? Account saya, maksudnya nomor rekening saya cuma bisa panik katanya, nggak bisa buying gitu ya. Ya. Nah, dampaknya banyak sekali secara psikologis. Kalau sekarang ini orang mau batuk itu pekewoh ya, betul enggak ya? Betul enggak ya? Iya ya, mau batuk itu padahal itu keselak sama ludahnya sendiri loh. Tapi mau batuk ini lihat kanan kiri dulu, takut dicurigai, ya kan? Ya itu aspek psikologis maupun aspek sosial itu terganggu sudah. Batuk sedikit sudah orang pada melotot sama kita. Suspek katanya gitu ya. Dengan begitu mudahnya orang memberikan label. Nah, secara psikologis ada ras, ada kepanikan yang tidak terkendali, ada ketakutan, ada kekhawatiran ya. Saling mencurigai itu. Aspek yang lain lagi apa? Keuangan. Kalau negara lockdown, kemudian terjadi panik buying yang seperti itu, sampai sekarang ini banyak broadcast, kalau butuh apa-apa cari warung terdekat yang kecil-kecil supaya menjaga keseimbangan perekonomian di negara kita. Saya cuma jawab, yes, amin, betul ya? Will do, kita akan lakukan itu. Sebaik mungkin yang kita bisa dapat lakukan, kita bantu bangsa ini. Nah, selain secara ekonomi apa? Secara keuangan, sosial. Kita salaman aja nggak bisa, betul ya? Betul enggak ya? Salamannya begini, nggak salah juga sih gitu ya. Begini, lalu harus begini gitu ya. Kalau di pemuritan saya salamannya begini. Gitu saya. Ya karena ini pemuritan wanita semua, jadi harus ada sensasi kewanitaannya gitu ya. Nah, nggak salah juga, kita mesti lakukan itu memang. Tetapi kita lihat yang menggejala ini loh, efek-efeknya ini loh. Ini secara sosial, orang tidak lagi saling bisa menyentuh. Padahal manusia ini bahasa kasihnya apa? Terutama perempuan ya, bahasa kasihnya apa? Sentuhan. Saya khawatir corona selesai jablay semua gitu ya. Ya, just joking ya. Tetapi itu memang yang kita mesti lakukan untuk saat-saat ini gitu ya. Nah, secara aspek iman bagaimana? Sama. Ya, disinilah kelihatan ini masa-masa kayak begini ini. Kalau saya boleh katakan ini masa kritis ini. Bagaimana dengan iman kita? Ada yang saking takutnya, tadi panik buying. Di rumah itu karena ketakutan. Harusnya kan enggak gitu ya. Kalau kita punya hati yang benar, kita punya iman yang benar karena kita kenal betul Tuhan, sifatnya, cara kerjanya, dan kita kenal betul bagaimana atau apa yang diinginkan hatinya. Saya percaya loh, kita di rumah itu bukan karena ketakutan. Kita di rumah itu karena peduli, ada amin ya? Peduli satu sama lain. Ya, kalaupun kita harus beraktivitas di luar, itu bukan karena nekat. Bukan karena menguji diri sendiri, bukan karena mencobai Tuhan. Enggak begitu. Kita mungkin harus beraktivitas di luar, tapi dengan hati yang benar pula. Kita jaga jarak, kita lakukan dah ya segala hal yang terbaik sesuai arahan dari pemerintah atau ya orang-orang, pihak-pihak yang bisa dipercaya. Nah, semua ini terdampak. Ini yang saya katakan enggak pernah kebayang. Ternyata sesuatu yang kalau dilihat kasat mata tidak bisa kelihatan, itu mempengaruhi seluruh dunia ini, sifatnya mendunia, waktunya sangat cepat. Ada kemarin seorang tokoh, saya lupa namanya, berkata begini, penyebaran COVID-19 ini kayak radikal bebas, gak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa gitu. Begitu cepat dan kita nggak tahu ya, kadang-kadang kita nggak ada gejalanya, tetapi kita carrier, nggak ada yang tahu. Makanya kita mesti lakukan yang terbaik
untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Saya menemukan satu pembelajaran ya melalui COVID-19. Apa sih pesan yang dibawa oleh COVID-19? COVID-19 membawa pesan bahwa kita mesti peduli, mulai belajar untuk peduli. Kalau di rumah, mau enggak mau anak-anak sekolah kan tinggal di rumah ya, peduli terhadap keluarga. Hari ini harus beribadah di rumah, itu juga peduli terhadap iman di dalam keluarga kita. Mulai memperhatikan satu persatu. Ya peduli. Kalau kita jaga jarak, kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa bersentuhan, kita mensterilkan diri sendiri lah istilahnya ya. Itu juga karena kita peduli. Dan ternyata peduli itu adalah iman dan kasih, itu harus bergerak bersama-sama. Ada amin. Kita di rumah bukan karena takut, kita percaya, ya tuh kita punya Tuhan yang luar biasa. Tetapi kalaupun kita harus beraktivitas, kita jaga diri baik-baik, kita jaga juga orang lain. Ini praktek kasih, ini praktek kasih. Nah sekarang apa kata firman Tuhan? Dunia goncang, bahkan sekarang COVID-19 membawa dunia masuk dalam masa-masa kritis. Saya teringat satu ayat yang berapa bulan yang lalu Tuhan bawa saya untuk, rasanya kayak satu ayat ini loncat gitu saudara ya, waktu saya baca. Di dalam Mazmur 82 ayat yang kelima. Mazmur 82 ayat yang kelima. Ya. Saya sangat kaget sekali dan ketika saya cek di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, itu membuat saya makin mengerti ketika memasuki masa-masa krisis COVID-19 ini. Mazmur 82 ayat yang kelima bunyi firman Tuhan begini, mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Bahasa Inggrisnya itu keren banget saudara. Waktu saya periksa terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, they don't know, neither do they understand. Mereka nggak tahu dan mereka nggak mau belajar gitu loh. They walk back and forth in the darkness. Jadi karena nggak mau belajar, nggak mau tahu, nggak ada kesadaran untuk belajar, maka mereka berjalan. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang berjalan dalam kegelapan. Apa yang terjadi di ayat yang bagian terakhir kalimatnya? Goyanglah segala dasar bumi. Bahasa Inggrisnya, all foundations of the earth are shaken. Waktu saya renungkan ini, apa sih maksudnya belajar? Memang saudara, kita mesti menyadari bahwa ketika masa aman, kita masih berada dalam masa aman. Aduh, pergunakan waktu sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk kita belajar. Ada amin ya. Banyak orang masa aman, masa tidak terjadi apa-apa, nyantai, gak mau belajar. Mendekati masa kritis begini baru belajar. Mengalami tantangan, mengalami pergumulan baru belajar. Gak cukup waktunya saudara untuk kita belajar. Harusnya di masa aman itu kita belajar. Sehingga ketika pergumulan datang, persoalan datang, masa krisis datang, kita sudah siap dengan apa yang kita sudah pelajari kemarin. Sehingga kita bisa berespon dengan benar. Sesungguhnya masa-masa seperti ini yang Tuhan mau lihat cuma satu. Bagaimana respon anak-anak Tuhan. Bagaimana reaksi kita. Respon dan reaksi kita itu menunjukkan kualitas dari iman kita. Respon dan reaksi kita itu menunjukkan seberapa jauh, seberapa dalam kita tuh mengenal Tuhan. Nah kalau tanpa belajar, pasti respon dan reaksi kita ngawur. Ada amin ya. Nah yang dikatakan all foundations of the earth are shaken, itu terpisah sebetulnya kalau di dalam bahasa Inggris ya. Jadi setelah they walk back and forth in darkness, titik, all foundation of the earth are shaken. Maksudnya begini, semua pijakan duniawi, faham-faham duniawi, kalau kita nggak belajar ya dari firman Tuhan, maka kita nggak punya pijakan itu firman Tuhan, nggak bakalan. Dari belajar firman Tuhan di masa aman itu membuat kita tuh punya pijakan yang benar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah ketika pijakan duniawi itu bergoncang, orang-orang yang berpijak kepada kebenaran firman Tuhan itu yang akan tetap berdiri dan bertahan. Ada amin. Nah semuanya akan kelihatan ketika apa? Ketika itu tadi all the foundation of the earth are shaken. Sekarang ini waktunya. Apa yang kau pegang
pegang selama ini, apa yang kita andalkan selama ini, gak ada yang bisa bantu. Kenapa? Karena ini, krisis ini itu saya katakan tadi mendunia dan berdampak kepada seluruh aspek kehidupan kita. Mau ngandalin keuangan, punya duit gak bisa beli loh. Betul enggak? Ya, kita butuh apa? Masker, kita butuh hand sanitizer, kita butuh vitamin. Coba cari kalau gampang carinya. Punya duit loh ini. Apa yang kita andalin selama ini? Itu tergoncang sekarang dan bagaimana kita harus meresponinya. Dan Tuhan sangat-sangat berharap setiap orang-orang, anak-anak Tuhan, putra-putri Tuhan. Tuhan pengen lihat respon yang benar, dari hati yang benar dan cara berpikir yang benar. Nah sekarang bagaimana kita meresponi ini semua? Apa yang Tuhan ingin kita lakukan gitu ya. Yang harus diperhatikan bahwa begini, virus ini berbeda dengan bakteri, itu informasi yang saya dapat. Kalau bakteri diberi antibiotik selesai, tetapi virus enggak mempan sama antibiotik. Jadi virus ini cara menangkalnya dan mengobatinya adalah membangun atau memelihara, ya, menjaga daya tahan tubuh yang baik. Coba kita renungkan sama-sama. Ada COVID-19, iman tidak kokoh di dalam firman Tuhan, ya, panik, takut, khawatir. Yang pastinya saya melihat banyak orang takut mati gitu maksudnya, ya. Padahal nggak ada COVID-19 kita juga pasti satu saat mati ya. Nah, kita mau belajar cara berpikir yang benar sekarang, menyikapi semuanya ini. Kita melihat kepanikan, ketakutan, kekhawatiran itu justru menurunkan daya tahan tubuh. Sedangkan kalau kondisi rohani kita tidak baik, maka reaksi yang keluar panik, takut, khawatir. Nah ini kan seperti buah simalakama ya. Jadi dari sini sebetulnya kita bisa merenungkan, kita bisa menemukan apa sih? Ternyata saya menemukan kondisi rohani kita itu menentukan daya tahan tubuh kita. Setuju ya? Daya tahan rohani kita ini menentukan daya tahan tubuh kita. Nah daya tahan rohani ini didapat dari belajar. Belajar firman Tuhan. Sehingga kita bisa menjaga, karena bisa berespon benar, maka daya tahan tubuh ini terjaga dengan baik. Kalau kita paranoid, ya, kalau kita ketakutan, maka daya tahan tubuh itu menurun. Jadi tergantung kondisi rohani kita saat ini bagaimana. Makanya biarpun tidak ke gereja harus belajar firman, harus ibadah kecil di rumah, ada amin ya. Tetap firman itu disampaikan, firman itu dipelajari. Karena itu membangun daya tahan rohani yang akan sangat membantu untuk daya tahan tubuh kita. Dari situasi yang seperti ini, kita belajar bahwa dari critical moment ini saya menemukan ada dua hal ya yang Tuhan ingin kita kerjakan sama-sama. Dengan pola pikir yang benar dan hati yang benar. Yang pertama kita mesti sadari iman kita diuji saat ini. Jadi pengenalan kita akan Tuhan itu diuji. Saya enggak katakan begini ya, orang yang tinggal di rumah, oh itu berarti imannya luar biasa, gitu ya. Enggak juga, karena ada yang tinggal di rumah karena ketakutan. Nah yang salah ini kan ketakutannya gitu loh. Tinggal di rumahnya enggak salah, ketakutannya yang salah. Nah orang yang beraktivitas di luar, bukan saya katakan karena dia punya iman, enggak juga. Karena bisa juga dia nekat tetap keluar rumah walaupun enggak perlu gitu kan ya. Karena apa? Karena mau nantang gitu loh. Ini pun hati dan pikiran yang salah. Ini pun iman yang salah gitu. Ini yang namanya, betul enggak sih yang namanya mencobai Tuhan? Ada amin ya? Ya, kenapa? Loh, kan sudah diumumkan kalau enggak perlu, enggak penting banget gitu. Please deh, bantu. Pedulilah gitu ya. Untuk apa? Untuk stay at home.
Nah, bukan berarti kalau kita keluar ini nantangin Tuhan, nantangin COVID-19 gitu ya. Tidak begitu. Itu sebabnya di masa-masa saat ini iman diuji dan Tuhan mau kita tidak saling menghakimi. Ada amin ya? Tidak saling menilai, tetapi kita kembali kepada diri kita sendiri dan Tuhan. Bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita. Disinilah yang saya katakan iman diuji. Iman itu artinya apa? Pengenalan akan Tuhan. Iman itu bertumbuh karena pengenalan akan Tuhan. Nah, iman atau pengenalan akan Tuhan hari-hari ini diuji, benar loh saudara. Akan terlihat melalui setiap respon. Nah, kalau tadi kita belajar bahwa daya tahan rohani itu mempengaruhi atau memperbaiki atau menjaga, membangun daya tahan tubuh, maka yang utama di dalam kehidupan kita saat-saat ini adalah ayo kita sama-sama, ini waktu yang sangat baik kita memperhatikan kondisi rohani kita. Kondisi rohani kita diperhatikan, diperbaiki. Mungkin waktu akan banyak waktu di rumah. Karena ini liburnya diperpanjang, ya kan? Akan banyak waktu di rumah, pakai itu untuk apa? Bukan untuk ngomel, bukan untuk mengeluh bosen gitu ya. Tetapi pakai waktu itu untuk belajar. Ada amin ya? Ada amin. Kita yang masih sehat di rumah, ayo pakai waktu untuk belajar firman gitu saudara. Daripada dipakai ngomel, daripada dipakai menggerutu, mengeluh. Itu yang pertama. Ayo kita bangun ya. Sekali lagi, di rumah itu bukan karena ketakutan, tapi karena peduli. Kalaupun kita harus keluar, ada yang penting, ada yang urgent untuk dilakukan. Itu bukan karena hati yang nantangin keadaan. Ya. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan? Yang pertama tadi membangun yang di dalam. Ini kesempatan baik, ya. Lalu yang kedua, mengubah critical moment ini menjadi divine moment. Saya ingin memberi contoh begini. Kalau ada seorang peselancar ya, ada yang di sini suka berselancar ya. Peselancar dia mulai berselancar begini. Kemudian dia lihat ombak gede gitu ya. Gimana sih peselancar ini? Apakah ini selancarnya langsung angkat begini, lari terbirit-birit dia ya? Enggak kan? Justru ini tantangan besar luar biasa. Waduh, gimana caranya ini mulai dipikirin tekniknya, strateginya gitu ya. Ini tantangan. Gimana caranya supaya bukan saya di bawahnya ombak, tetapi saya di atasnya ombak. Dan saya bermain, bisa menikmati itu, bermain cantik ya. Saya percaya begitu ya. Nah ayo kita sama-sama, ya itu pula yang menjadi keinginan Tuhan ya. Kita tidak menjadi takut dengan ombak yang gede begini, tetapi kita menjadikan ini loh, critical moment ini menjadi divine moment. Artinya divine moment menjadi momen-momen ilahi untuk menyatakan Tuhan. Ada amin ya? Momen-momen ilahi untuk kita bergerak, momen-momen ilahi untuk kita menyatakan iman kita, untuk kita menyatakan bahwa pengenalan akan Tuhan itu bisa juga menolong orang lain untuk bisa mengenal Tuhan. Nah, bagaimana caranya ini mengubah critical moment yang seperti sekarang ini menjadi divine moment. Dan saya mau kasih tahu ya, orang-orang yang melakukannya itu namanya divine person. Amin. Divine person. Biarlah itu jadi saudara dan saya. Amin. Amin ya. Critical moment menjadi divine moment, menjadi satu tantangan, excitement gitu ya, untuk kita bisa berada di atas ombak gitu. Yang pertama, Tuhan tidak ngajak kita melakukan yang aneh-aneh. Tuhan tidak ngajak kita melakukan hal-hal yang spektakuler ya. Nah, dari yang sederhana saja. Ya. Apa yang pertama yang kita bisa lakukan untuk menjadi critical moment menjadi divine moment? Yang pertama, lakukan bagian kita. Apa yang mesti dilakukan? Bagian kita itu yang mana yang mesti dilakukan? Kita baca sama-sama dalam Yakobus pasal yang keempat ya. Yakobus pasal yang keempat. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama yuk. Ya, Yakobus pasal yang keempat
ayat yang ke-17. Mari baca sama-sama 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi yang pertama, lakukan bagian kita karena itu wujud dari iman kita. Wujud atau bentuk dari kita itu benar-benar mengenal Tuhan gitu ya. Ngerti hatinya Tuhan dan kita bergerak dengan hati Tuhan. Itu artinya orang ini mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Yang pertama, melakukan bagian kita. Bukan sekedar menghibur diri ya. Bukan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan itu untuk sekedar menghibur diri, menenangkan diri. Bukan itu. Tapi setiap ayat firman Tuhan yang kita proklamirkan, yang kita ini serukan, itu kita paham betul cara menghidupinya gitu. Apa sih yang kita bisa lakukan saat-saat ini? Yang pertama, jaga hati. Ada amin ya? Jaga hati. Jangan biarkan hati kita ini keruh dengan segala macam yang bisa membuat kita itu berespon secara negatif. Jaga hati, jaga pikiran, itu yang pasti. Jaga hati dan pikiran itu kita sedang berbuat baik, ada amin ya. Karena dampaknya bukan cuma untuk kita, tapi juga untuk orang lain. Dengan menjaga hati, dengan menjaga pikiran, kita akan mengurangi respon-respon kita yang keliru. Saya ambil contoh begini. Sekarang masa-masa begini, semua orang berpendapat, setuju dengan saya ya. Pendapatnya benar nggak benar, ngomong aja pokoknya. Kalau banyak orang di rumah, yang rame di mana? Medsos sama WA, gitu ya. Ya ramenya di sana, ya karena di rumah ngapain gitu ya. Akhirnya ya ramenya di medsos dan WhatsApp dan lain-lain. Nah, kalau kita belajar untuk jaga hati, jaga pikiran, itu mengurangi respon-respon negatif, mengurangi tanggapan-tanggapan yang enggak perlu, komentar-komentar yang enggak perlu, yang malah memperburuk keadaan sekitar kita dan terutama keadaan orang lain. Orang jadi tambah kepikiran karena komentarnya kita yang enggak ada dasarnya. Orang jadi takut, makin takut gara-gara kita berkomentar asal-asalan. Karena apa itu bisa komentar asal-asalan? Karena kita enggak jaga hati dan pikiran. Kita nggak bisa lagi menelaah gitu loh, informasi-informasi yang masuk. Kemarin saya mendapatkan ada daftar ya, berapa lupa ya, sekitar 30 ya, daftar berita hoax. Ternyata banyak, ternyata yang seolah-olah benar tapi ternyata hoax. Nah kalau kita nggak jaga hati, nggak jaga pikiran, kita nggak bisa memilah-milah, menseleksi itu. Kalau kitanya sendiri panik, dapat apa, tetap aja langsung apa? Disebarkan. Disebarkan kembali toh, makin banyak lagi. Dan kita nggak pernah tahu, setiap gerak kita ini menentukan dan berpengaruh buat orang lain. Jadi yang pertama, lakukan bagian kita, jaga hati dan pikiran. Lalu yang kedua bagian kita, jaga pola hidup, jaga cara hidup. Benar-benar loh, di masa-masa ini kita mesti praktek firman benar-benar. Ini masa-masanya Tuhan ngajak kita praktek firman. Kalau belum ada COVID-19, kita hidup serampangan, kita hidup semaunya sendiri, enggak ada batasannya ya, aku maunya begini, aku lakukan begini gitu. Apa urusannya dengan elu gitu kan. Tapi masa-masa begini, saat-saat ini benar-benar Tuhan ajak kita semua praktek firman. Apa itu? Memperbaiki pola hidup. Yang pertama, pola makan. Pola makan gini, nggak bisa lagi gini, aku gak doyan, nggak bisa, betul ya? Mau nggak mau dimakan, kan gitu. Kemarin ada yang guyonan ya di WhatsApp itu, waduh cari vitamin susah katanya gitu kan ya, cari vitamin susah. Ya mau nggak mau ngunyah herbal, apa? Ngunyah empon-empon, ya kan ya, empon-empon sekarang ya, mau nggak doyan, harus doyan, mau nggak mau, ya. Empon-empon juga susah, empon-empon juga mahal. Oke, tanam sendiri gitu ya, kapan berbuahnya ya. Tetapi itulah upaya-upaya itu, jaga pola hidup, dalam pola makan, pola tidur juga. Yang biasanya begadang ya, sampai kurang-kurang tidur gitu. Sekarang harus ditata ulang. Supaya apa loh, daya tahan tubuh ini loh penting. Selain pola hidup, pola tidur, jaga kebersihan. Ada amin ya.
Jaga kebersihan lebih dari hari sebelumnya. Suruh cuci tangan gitu ya. Tadi masuk juga di sini dicek dengan temperatur tubuh kita, suhu tubuh kita dicek, kemudian diberi hand sanitizer ya. Sebelum-sebelumnya kan enggak ya, enggak mau ini dilakukan. Mau salaman lali, akhirnya begini ya kan ya. Ya harus berubah mau enggak mau ini. Dan inilah saatnya praktek firman beneran ini. Ya jaga kebersihan, enggak bisa asal-asalan. Ada kemarin satu tulisan lucu ya. Dulu orang berpikir, berangan-angan, berkhayal tahun 2020 katanya mobil terbang, ya, robot-robot berkeliaran gitu. Ternyata sekarang khayalan itu tidak menjadi kenyataan. Sebab di tahun 2020 kita masih harus diajari caranya cuci tangan, katanya gitu. Ya, cuci tangan, jaga kebersihan. Lalu apalagi social distancing. Ya seperti ini ya. Duduk jauh-jauh, duduknya berjauhan satu sama lain. Saya katakan wah kesadaran yang luar biasa ini. Ya, memang harus mulai harus. Kayak kita masuk lift ya, semua lift sekarang sudah dikotai ya. Yang biasanya bejubel, enggak cukup makso ya masuk gitu kan. Sekarang enggak bisa lagi, harus sabar tunggu karena ada jatahnya masing-masing. Ya, social distancing itu mesti dilakukan. Enggak bisa enggak popo aku sehat. Gak bisa begitu, kita mesti lakukan bagian kita. Ya, lalu seleksi kegiatan, betul enggak? Seleksi, harus diseleksi. Arisan sudah enggak ada, terus apa lagi yang enggak ada? Reuni enggak ada ya. Ya diseleksi kegiatannya, enggak pakai ngomel, nah itu loh. Enggak datang, acaranya enggak diadakan, enggak popo, tapinya monyong 5 meter. Korok-korok, apa sih wong kita enggak sehat semua, enggak kayak begitu. Ya. Hati benar, pikiran benar, responnya pasti enggak seperti itu. Ada amin ya. Ya. Lalu apalagi setelah menseleksi kegiatan, memperhatikan arahan dari pihak yang benar. Ini penting banget saudara. Memperhatikan arahan dari pihak yang benar. Kemarin ya banyak surat-surat keputusan yang dikeluarkan. Nah, kita memperhatikan setiap arahan, jangan semua arahan enggak jelas sumbernya, tapi pilih yang sumbernya jelas dan kita benar-benar beri perhatian untuk itu. Ada amin ya, kok adem ayem ini nangkep enggak ya? Ya, kita mau bergerak sama-sama. Please do your best, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Tanpa ngomel karena sikap hati dan pikiran kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati dan pikiran yang benar sesuai firman Tuhan. Ada amin. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ini waktunya bekerja. Apa Bu bekerja? Tadi katanya ini enggak boleh, itu enggak boleh gitu ya. Gimana caranya kok malah ngajak bekerja? Yang pastinya ini saatnya bekerja untuk memaksimalkan amanat agung. Ada amin. Banyak orang di sekitar kita karena critical moment ini kehilangan iman, kehilangan pengharapan, bahkan kehilangan Tuhannya. Melihat dari mana? Kembali lagi kita bisa lihat dari reaksi-reaksi yang muncul. Kalau kita lihat reaksi sekitar kita, tidak karu-karuan, itulah panggilan Tuhan. Kalau saya menyebutnya God's calling untuk kita bekerja, untuk kita do something gitu. Ini memang waktunya bekerja karena semua reaksi bermunculan, semua yang tersimpan sebelumnya, yang tersembunyi sebelumnya oleh karena critical moment saat ini, itu semuanya muncul ke permukaan. Kita bisa lihat masing-masing aslinya tiap-tiap orang melalui reaksi dan respon mereka. Dan disitulah panggilan Tuhan buat kita semua. Untuk apa? Amanat agung harus dimaksimalkan. Apa sih amanat agung? Mungkin kalau kita lupa, ayo kita baca sama-sama ya. Matius pasal yang ke-28. Lu enggak kemana-mana masa bisa?
sangat bisa kita berkomentar semaunya kita, masih bisa kok. Ya, kita tahu tempatnya di mana kita berkomentar ya, di sosmed, di mana lagi. Ya, aplikasi-aplikasi percakapan ya. Matius 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Karena itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku yang punya kuasa sorga dan bumi menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Ya, di sini dikatakan dengan jelas, pergilah, arti pergilah itu do something, lakukan sesuatu. Jangan kita diam di rumah, kita enggak ngapa-ngapain, pasif, enggak, kita mesti tetap aktif. Karena apa? Dunia membutuhkan. Membutuhkan siapa? Membutuhkan Tuhan. Dunia membutuhkan firman. Orang-orang sekitar kita ini membutuhkan penguatan-penguatan. Orang-orang sekitar kita ini butuh untuk diingatkan ada Tuhan. Ada amin ya. Orang sekitar kita butuh diingatkan akan firman Tuhan yang harus dihidupi. Dan inilah saatnya, biarpun kita tidak bisa ketemu, kita tidak bisa kemana-mana, tetap amanat agung tetap harus bisa berjalan. Ada amin ya. Kita nggak bisa cuma kasihan ya, dia khawatir, kasihan ya, dia paniknya kayak gitu. Nggak bisa cuma begitu, kita mesti do something, kita mesti lakukan sesuatu. Benar-benar ini amanat agung, ayo kita kerjakan sama-sama. Ya. Dibilang, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah apa yang aku sudah ajarkan kepadamu. Apa yang kita kenal tentang Tuhan kita, share it. Bagikan. Dan itu akan menenteramkan. Itu akan membuat banyak orang itu sadar kembali bahwa masih ada Tuhan. Dan menolong mereka untuk mereka mengendalikan reaksi-reaksi mereka dengan benar. Yang pertama ini. Lalu yang kedua, ayo kita buka Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Dikatakan ini menjadi bagian kita sama-sama ya. Karena inilah saatnya kalau kita mau peka akan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ketiga dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti apa? Cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti apa? Bintang-bintang kecil tapi cahayanya menerangi kegelapan ya. Tetap untuk selama-lamanya. Yang pertama, maksimalkan amanat agung. Amanat agung bukan untuk dinikmati diri sendiri, tapi untuk dibagikan, untuk dikerjakan, untuk membawa semua orang menjadi apa? Mengenal Tuhan, bahkan menjadi muridnya Tuhan. Nah, yang kedua adalah bantu orang lain. Bantu orang lain itu artinya begini loh. Kita membantu orang lain mungkin ya dengan ada beberapa kelompok yang membagikan hand sanitizer, membagikan masker. Oh, good sekali, bagus sekali, sangat bagus. Tetapi di atas kebutuhan itu, mereka butuh dibantu untuk mengenal kebenaran. Ada amin ya. Mereka butuh dibantu untuk mengenal kebenaran firman. Ini saatnya. Tadi firman Tuhan di dalam Mazmur katakan, all the foundation of the earth are shaken. Semua dasar-dasar keduniawian bergoncang sekarang. Ini saatnya kita kasih mereka dasar yang tidak tergoncangkan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ada amin. Banyak orang kehilangan pegangan saat ini. Segala sesuatu yang mereka punya tidak bisa lagi diandalkan. Mereka butuh firman Tuhan. Mereka butuh dasar yang kokoh yang tak tergoyahkan, yaitu prinsip kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu yang mereka butuhkan saat ini. Nah, saat ini kita lihat satu persatu ya, orang bijaksana. Orang bijaksana itu yang akan bercahaya itu yang kayak apa sih? Ini akan mendasari apa yang saya jelaskan tadi. Karena
Sekarang ini banyak orang butuh kebenaran firman Tuhan. Nah di dalam Matius 7 ayat 24 bilang begini, orang yang melakukan firman Tuhan itu seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Itulah orang bijaksana katanya. Ayo kita bangun diri kita menjadi orang-orang ya, bijaksana. Yang artinya begini, kita kan sudah punya firman nih, kita hidupi firman itu. Supaya orang lain juga bisa mempelajari hidup kita. Dan dengan keberadaan kita, kehadiran kita, itu menenteramkan hidup orang lain. Ada amin. Karena mereka melihat bahwa dalam masa kritis masih ada orang-orang yang teguh berdiri, berpengharapan dan tidak panik, tidak khawatir. Orang pasti bertanya, kok bisa kamu? Ini saatnya. Tapi itu kebenaran mesti kita hidupi dulu. Betul ya? Orang bijaksana itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya ini kelihatan sekarang, bermunculan sekarang. Mana yang bijaksana, mana yang enggak gitu ya. Dan diharapkan orang yang bijaksana, orang yang bisa menampilkan firman itu dari kehidupannya. Itu yang akan bercahaya kata firman Tuhan. Yang akan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Itu apa ya, kalau Tuhan boleh ngomong itu gak apa-apa, mungkin kamu bukan siapa-siapa gitu ya, seperti bintang itu kecil, kamu bukan siapa-siapa. Tapi dengan engkau menghidupi kebenaran firman Tuhan, aku yang akan membuat engkau bercahaya di tengah masa kritis. Aku yang akan membuat engkau terlihat di masa kritis. Aku, firmanku yang kau hidupi, itu yang akan membuat engkau boleh dipelajari, ditiru oleh orang lain melalui keteladanan kehidupanmu. Ini maksudnya, saudara. Jadi yang tadi saya katakan, Tuhan mau kita bekerja. Ini waktunya bekerja. Bukan waktunya nyantai, waktunya belajar dan waktunya bekerja. Kita bekerja untuk help others, kita bantu orang lain menemukan esensi dari kehidupan itu, yaitu prinsip kebenaran firman Tuhan yang membuat mereka merdeka dan membuat mereka berdiri kokoh dan tetap berpengharapan di dalam kehidupan mereka. Ini yang paling dibutuhkan di masa-masa sekarang. Matius pasal yang kelima, yuk kita baca sama-sama ini ya. Matius pasal yang kelima, dan biarlah ini menjadi saudara dan saya. Matius 5 ayat yang ke-9. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9, baca sama-sama yuk, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada amin. Biarlah itu saudara dan saya di masa-masa ini. Sekarang kita baca sama-sama kata orang ya, dan kata mereka diganti dengan saya. Gitu ya. 1, 2, 3. Berbahagialah saya yang membawa damai, karena saya akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saya renungkan. Apa ya secara spesifik ini pesan Tuhan ini? Tuhan ngomongnya begini loh. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan, atau jadikan itu puncak kebahagiaanmu ketika engkau bisa menjadi seseorang yang membawa damaiku dalam hidup orang lain. Ya, jadikan itu puncak bahagiamu ketika engkau bisa membawa damaiku, menghadirkan damaiku dalam kehidupan orang di sekitarmu. Itu yang Tuhan mau, saudara. Makanya dibilang ini saatnya bekerja melalui keteladanan, melalui komentar kita, dan yang paling penting kita bersuara, menyuarakan kebenaran firman Tuhan yang saat ini paling dibutuhkan. Jadilah pembawa damai kata Tuhan, bukan penyebar hoax. Ya, bukan penebar kepanikan, bukan penebar teror, tapi pembawa
damai sejahtera. Nah kalau di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera itu sudah aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang aku berikan kepadamu itu tidak seperti yang diberikan dunia. Apa bedanya? Kalau dunia, damai yang dari dunia itu tergantung situasi. Betul? Tergantung apa yang dimiliki, apa yang tergantung pujian orang, penghargaan orang. Tetapi kalau damai yang dari Tuhan, itu tidak tergantung situasi, tidak tergantung dukungan pula, tidak tergantung apa yang kita miliki dan apa yang kita bisa. Ya, tidak tergantung respon orang lain. Damai yang dari Tuhan itu ada dari dalam, yang bersumber dari pengenalan akan Tuhan. Coba renungkan sama-sama, makin kita kenal Tuhan, makin kita ngerti banyak firman, damai sejahtera itu makin bertumbuh loh di dalam hati kita. Nah damai yang bertumbuh dari kebenaran firman Tuhan ini yang kita mesti hadirkan dalam hidup orang lain. Jadi biarlah apapun seluruh gerak kita, kehadiran kita, itu menenteramkan orang di sekitar kita. Memberi pengharapan yang benar. Karena mulainya dari kita. Kitanya dulu berbenah diri, kitanya dulu belajar ngisi firman, kitanya dulu melakukan firman Tuhan, kitanya mulai dengan mengekspresikan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita bangun di dalam diri kita yang berdasarkan firman Tuhan. Maka saya percaya saudara semua yang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di critical moment ini, saudara adalah orang-orang yang paling berdampak dalam kehidupan orang-orang sekitar saudara. Ada satu titik terang, ada satu pengharapan, ada damai sejahtera karena ada kita di sana. Karena ada kita di sana. Ada amin, saudara. Jadi kesimpulannya hari ini, sekali lagi saya katakan, ayo respon nih critical moment ini dengan hati yang benar, dengan pikiran yang benar. Yang artinya kita ngerti persis apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan harapkan dari saudara dan saya. Jangan kita ini pasif, masa bodoh. Yang penting aku selamat, yang penting aku sehat, yang penting aku punya ini, yang penting persediaan masker banyak, yang penting vitaminku. Wah, no. Tapi kita mulai memperhatikan kondisi rohani kita terlebih dulu sendiri. Baru kita memperhatikan pula kondisi rohani orang lain. Menolong, menopang mereka. Karena dengan kita lakukan begini ya, kita tuh menolong orang lain itu memperbaiki daya tahan tubuh mereka loh. Betul ya? Kalau kondisi rohani mereka kita bantu, maka mereka terbantu untuk memperbaiki daya tahan tubuh mereka. Dan mereka akan menjadi orang-orang yang terluput. Ada amin saudara ya. Ayo kita responi sungguh-sungguh, jadikan critical moments ini. Bukan sebuah kepanikan dan ketakutan buat kita. Tapi menjadi divine moments di mana Tuhan makin dinyatakan. Dan keberadaan kita itu ada manfaatnya. Keberadaan kita itu ada dampaknya, melebihi dampaknya COVID-19. Kita bergerak dari tempat kita bergerak dari rumah kita bergerak dari diri kita sendiri. Ada amin? Yes, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dialah pengharapan bagi kehidupan kita. Mari kita pejamkan mata sama-sama.